Oke, langsung aja ya ke materi. Ini untuk pertama yaitu, tapi sebelum itu nanti saya akan menyampaikan sedikit uh, mengenai bagaimana cara merakit, kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk merakit komputer itu. Nah, ini di sini apa itu komponen PC komputer? Itu adalah merupakan teknologi yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah firmware. Selain membeli komputer dapat dalam bentuk jadi, Anda juga dapat melakukan perakitan sendiri. Nah, ini nanti tahu kalian nggak harus langsung, misalnya pengen beli komputer itu nggak harus langsung bentuk jadi atau bentuk utuh. Kalian bisa misalnya mencicil dulu, misal pengen beli casingnya dulu, mungkin pengen beli motherboardnya dulu, mungkin pengen beli RAM-nya atau harddisknya dulu boleh. Jadi nggak harus langsung utuh jadi, itu nggak harus. Jadi cukup satu komponen. Misalnya bulan ini komponennya casing, bulan depan pengen belinya RAM atau motherboard. Nah, itu terserah teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini ada contohnya, ada motherboard. Motherboard itu nanti adalah tempat berkumpulnya para komponen seperti RAM, kemudian prosesor, kemudian ada VGA juga. Nah, nanti ini tempatnya di sini semua. Nanti menjadi satu. Kemudian lanjutkan ke bagian. Nah, ini ada motherboard itu banyak portnya ya, terutama di sini ini bagian belakang dari motherboard nanti kalian. Yang pertama ada di sini ada port PS2, kemudian juga ada USB port, kemudian ada parallel port, ada serial port juga, kemudian ada audio. Nah, ini tempat di mana nanti kalian bisa memasukkan speaker atau mungkin headset juga bisa. Nah, ini dua, PS2, kemudian USB. Nah, ada RJ45 itu buat konektor jaringan LAN, local area network itu sendiri. Kemudian di sini ada control personal unit. Nah, di sini ada central personal unit atau CPU. Itu merupakan bagian perangkat keras terpenting dari semua komponen yang ada pada sebuah komputer. Dikatakan bahwa CPU adalah otak daripada sebuah komputer. Istilah CPU merujuk pada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Di sini ada CPU itu juga bisa dikenal dengan prosesor. Jadi otak dari komputer itu nanti yang menjalankan semua komponen yang lain. Misalnya dari RAM itu harus bagaimana, kemudian harddisk itu harus bagaimana, seperti itu. VGA juga harus bagaimana. Ada kemudian, nah ini di sini ada bentuk soket dari prosesor. Soket dari prosesor itu nanti berbeda-beda ya. Jadi sebelum kalian membeli satu setiap ingin merakit itu ya, kalian harus memperhatikan soketnya. Jadi jangan asal beli saja, soalnya cuma asal beli nanti soketnya nggak bisa masuk gitu loh, nggak bisa dipakai. Nah, ini contoh dari prosesor itu atau CPU ya. Nah, ini bentuk dari prosesor. Nah, ini ada Intel. Yang sekarang sering dipakai itu adalah Core i5, Core i3 dan Core i7. Nah, ini yang sering dipakai yang sering dipakai anak-anak kampus atau anak-anak kuliahan. Anak SMK bisa juga sih. Tapi tergantung teman-teman nanti pengennya beli yang kayak gimana. Soalnya kan mereknya kan beda-beda, fungsinya juga beda-beda. Kemudian ada Sirek. Ini Sirek ya, bentuk Sirek dari prosesor Sirek. Terus kemudian
Ini ada AMD. Prosesor AMD ini sering dipakai buat gamer-gamer. Kalau kalian sering nonton YouTube, nah itu kan banyak gamer-gamer yang pakai komputer. Nah, dia tuh pakai ini AMD ini. Kemudian Ryzen. Nah, yang terbaru tuh Ryzen ini ya. Terus ada kecepatan dari prosesor. Jadi semakin tinggi megahertz-nya itu, dia akan semakin kencang ya. Misalnya di sini ada kecepatan prosesor 3 GHz, itu sama dengan 3000 MHz. Ini sudah tersedia. Kecepatan prosesor juga dipengaruhi banyaknya core yang ada di dalam microchip. Dan pengaruh kecepatan lain adalah sinyal frekuensi. Jadi nanti kalau kalian pengen beli, sebentar, coba saya cekin. Ada di sini tadi. Nah ini loh, ini kan ada 6 kali 86 MHz. Ini MX ini toh. Nah ini sama dengan 75 MHz. Nah itu berarti lebih rendah ya. Berarti Sirek itu masih di bawah Intel. Berarti ini Sirek ini berarti pembuatannya itu dulu masih tahun-tahun dulu, masih lama berarti ya. Yang baru-baru itu Intel Core i3, Core i5, Core i7. Kemudian yang paling baru-baru ini kan yang buat game itu kan AMD ini. Jadi buat para gamer-gamer itu. Kemudian dilanjutkan ke ini masih, nah ini, nah contoh ini misalnya Ryzen. Ini harus kalian posisikan soketnya harus pas. Kalau nggak pas nggak masuk. Nah kalau kalian lihat di sini toh ini ada kayak cairan tadi sini. Ini kayak pasta. Ini buat apa kayak misalnya odol. Kalau kalian kena kulit kalian kan dingin. Nah itu buat prosesornya kan. Prosesor itu kan di dalam. Nah itu mudah panas. Jadi harus dikasih pasta biar dingin. Nanti di atasnya ada heatsink biar tidak hanya dari pasta itu sendiri dinginnya, tapi juga dari heatsink dari kipas ini. Nah ini bisa membuat semakin dingin. Aduh sorry. Saya atasnya lagi. Nah ini heatsink itu kayak kipas, ya kayak kipas sendiri. Kemudian, bentar. Terus kemudian lanjut ke, nah ini adalah port untuk heatsink sendiri. Jadi biar kipasnya menyala. Nanti kalian bisa ini simak sendiri videonya di YouTube. Nah, teman-teman kan nanti kalau buka materinya di situ ada link YouTube-nya. Jadi biar kalian nggak bingung. Atau kalian cari-cari sendiri juga nggak apa-apa, tidak harus melalui link tersebut. Nah, kemudian RAM. Nah, ini komponen untuk menyimpan data sementara. Misal contoh HP kalian. Misalkan posisi lagi buka WA, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, posisi RAM itu cuma menyimpan data sementara. Jadi kalau misal kalian pencet home, terus kemudian hapus, nah itu membersihkan RAM. Nah, tapi kalau jika kalian tidak membuka home di HP kalian itu loh, kalau klik kiri itu kan pasti membuka home kan. Nah, yang dibuka apa saja tadi? WhatsApp, Instagram itu kan kelihatan. Nah, biar HP lancar kan kalian hapus biar semakin lancar. Jadi fungsi RAM itu cuma menyimpan data sementara. Kemudian jadi di sini juga ada kapasitas memorinya RAM itu sendiri. Yang paling kecil itu 512. Kemudian naik lagi 1 GB, naik lagi ke 2 GB, 4 GB hingga 8 GB. Yang semakin tinggi RAM itu juga pemrosesan dalam komputer itu juga semakin cepat. Nah, misal HP kalian RAM-nya 2 GB, internalnya berarti 8 GB. Nah, kalau RAM kalian 3 berarti internal kalian 16. Kalau 4 RAM kalian berarti nanti internalnya 64 atau enggak 128. Itu yang baru-baru ini. Terus sekarang kan juga ada yang RAM 6, RAM 8 itu untuk
HP-HP gamer kayak Asus gamer itu kalian kalau tahu. Terus kemudian, nah ini contohnya, ini DDR3. Nah ini untuk laptop itu lebih kecil ya daripada RAM di komputer. Kemudian di sini ada hard disk. Ini bisa menyimpan data apa saja. Dari foto, kemudian video. Nah, jadi kenangan-kenangan masa lalu kalian bisa disimpan di sini. Jadi hard disk itu ini lebih besar ya kalau untuk komputer. Kalau laptop itu lebih kecil, lebih ringan. Dan jadi kalian nanti kalau merakit, hati-hati ya, jangan menyentuh bagian bawahnya itu kan kayak ada komponen, bentuknya kayak motherboard komponen gitu loh. Jadi jangan asal menyentuh. Menyentuh boleh tapi posisikan tangan kalian itu jangan berkeringat, harus kering ya. Soalnya kalau pas dipasang terus kemudian dihidupkan itu bisa terjadi korslet. Korsletnya itu harddisknya nanti yang rusak. Jadi kalau rusak tidak bisa digunakan, harus diperbaiki. Kemudian di sini bahkan disarankan kalau misalnya kalian nanti suatu saat nanti oh ya kalian kan belajar ini kan K3 Hella kan. Nah K3 Hella itu dipelajari lagi. Kenapa? Karena juga menyangkut dalam perakitan ini. Nanti kalau kalian bekerja di perusahaan, jangan lupa perhatikan K3LH-nya. Ya, misalnya contoh kalau misalnya bekerja di harddisk ini, jangan lupa pakai sarung tangan. Biar tangan kalian kalau posisi basah itu tidak mengenai komputer, mengenai komponen-komponen yang sangat rawan akan rusak. Kemudian kalau misalnya di bagian monitor bagaimana Pak perusahaan? Nah, itu biasanya menyediakan kacamata anti rabun. Jadi kalau kalian sering menonton layar kan itu kan mengecek layar ini bagus atau tidak. Kan kalau kalian sering nonton kan rabun. Nah, makanya perusahaan menyediakan menyediakan kacamata anti rabun. Kemudian di sini ada optical disc atau biasanya untuk apa itu namanya pemasukan kaset ya, misalnya kalian pengen nonton film, nah pakai kaset toh itu berarti nanti kalian harus butuh ini CD-ROM ini optical drive untuk nonton film. Kalau di laptop lebih kecil lagi, jadi lebih kalau di komputer pokoknya barang-barangnya itu lebih besar. Jadi kalau sekarang itu komputer itu lebih kecil, jadi komponennya hanya dikecilkan, hanya sama saja, cuman posisi komponen-komponen itu lebih kecil dari biasanya. Kemudian di sini ada VGA. Nah, ini yang nanti menampilkan di layar monitor kalian. Nah, kalau di komputer itu lebih besar. Nah, segini lebih besar. Nah, kalau untuk bagian laptop itu lebih kecil lagi. Kemudian di sini ada power supply. Power supply itu nanti teman-teman itu mengalirkan arus DC yang dimana arus dari listrik PLN itu kan AC kan, alternatif current kalau tidak salah, dan kemudian dirubah menjadi DC, direct current. Nah, itu berarti yang arus AC itu adalah arus yang bolak-balik jadi plus min gitu. Kalau untuk DC itu searah, misalnya plus min juga min gitu loh. Jadi bukan bolak-balik ya, tapi satu arah. AC ke DC. Yang tidak searah menjadi searah seperti itu. Kemudian di sini ada casing komputer. Jadi casing komputer itu tempat nanti menempelnya para komponen tersebut tadi. Sebesar tadi ada motherboard, kemudian ada power supply, kemudian ada hard disk, kemudian tadi CD optical drive tadi ya, CD-ROM tadi. Kemudian kita lanjut ke merakit komputer.